Kan konyol sekali kepolisian Indonesia. Ya. Polda Metro Jaya aja cara kerjanya begitu. Kan konyol seperti itu ya. Masa belum ada hasil forensik yang katanya masih antri karena banyak kali yang harus diperiksa. Katanya antri. Lah bagaimana ini? Cara kerjanya polisi seperti ini. Tapi belaga kalau di apalagi termul itu ya. Iya, Rizwan, Roy Suryo, Diva, penjarakan hari Jumat. Waktu nyampe kita nggak ada simpulan forensik, masih antri katanya. Kayak mana ya? Goblok kayak gitu. Berani memeriksa orang belum ada confirm hasil forensik, coba bayangkan. Kan parah sekali. Aduh, parah sekali ya. Jangan dibenamkan kasus ini. Ini bukan soal Jokowinya, ya, secara personal. Tapi ini bicara tentang sejarah Indonesia. Karena Jokowi presiden ke-7, 2 periode dia. Kok bingung saya ya dengan cara kerja Polda Metro Jaya ini. Belum ada finish simpulan forensiknya. Selesai diperiksa itu ijazah Jokowi yang katanya sudah disita ya dari Jokowi. Tapi belum ada simpulannya. Tapi kami sudah diperiksa dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, bla 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 segala macam. Kan konyol, seperti harusnya kan ditunjukkan ya Anda diperiksa karena Anda menuduh ijazah Jokowi palsu. Inilah dia simpulan forensiknya, keluaran dari ini gitu. Jadi Anda sekarang dipanggil gitu kan. Kan enak kali dia memanggil orang, tapi simpulan forensiknya belum ada, malah masih antri katanya. Kayak mana itu? Ya. Kapolrinya bagaimana nih, Kapoldanya Pak Asep? Kok bisa anak buah Anda itu berani memanggil kami ya? Memanggil itu tanpa ada biaya reimburse tiket, ongkos. Tinggal manggil aja seenak-enaknya karena punya wewenang hukum. Itu loh, saya hampir berdebat hampir 1 jam itu kemarin itu menanyakan itu mana simpulan forensiknya kalau kami nggak bisa melihat ijazahnya ya. Tetapi simpulan forensiknya pun nggak bisa kami lihat, coba apalah apanya. Oh itu otentik, berasal dari tahun sekian gitu loh, jenis kertas, jenis tinta dan segala macam. Ini nggak ada. Terus tinggal enak, gampang memeriksa, memanggil, nggak ada ongkos, nggak ada apa. Orang kan dipanggil keluar ongkos ya, keluar tiket, keluar biaya hotel, biaya makan segala macam. Kan konyol sekali kepolisian Indonesia ya. Polda Metro Jaya aja cara kerjanya begitu. Kan konyol seperti itu ya. Masa belum ada hasil forensik yang katanya masih antri karena banyak kali yang harus diperiksa. Katanya antri. Lah bagaimana ini? Cara kerjanya polisi seperti ini. Tapi belaga kalau di apalagi termul itu ya. Iya, Rizwan, Roy Suryo, Diva, penjarakan hari Jumat. Waktu nyampe kita nggak ada simpulan forensik, masih antri katanya. Kayak mana ya? Goblok kayak gitu. Berani memeriksa orang belum ada confirm hasil forensik, coba bayangkan. Kan parah sekali. Aduh, parah sekali ya. Jangan dibenamkan kasus ini. Ini bukan soal Jokowinya ya secara personal, tapi ini bicara tentang sejarah Indonesia. Karena Jokowi presiden ke-7, 2 periode dia. Ya iyalah. Ya karena ini sejarah Indonesia, untuk apa kita bicara dengan orang lain di sini kan? Ya kan? Simpulan forensik pun belum ada, hasil forensik belum ada. Apa yang dilakukan, metode apa? Katanya masih antri di mananya itu, di Sentul itu di mana lab forensik itu katanya kemarin. Di Bogor lah pokoknya. Ya. Kan kacau. Ya, katanya sudah ada, sudah lengkap, sudah diforensik katanya. Termul itu. Ada Jokomania yang bosnya sekarang ternyata raja pemerasan. Si Noel itu, ya. Si Joman lah, Projo lah, katanya sudah diforensik katanya di TV itu. Siapa itu? Freddy Damanik itu. Kan sudah dilakukan, saya tahu. Polisi sudah mengajukan forensik. Masalahnya saya lebih percaya si wakil Projo itu, si Freddy Damanik, atau penyidik yang ada di depan saya kemarin. Gitu loh. Konsisten pula dengan penyidik yang memeriksa Mikael Sinaga. Kalau saya dibilang belum, sedang diproses, belum selesai. Kan saya tanya mana simpulan forensiknya kalau saya nggak bisa melihat ijazah Jokowi. Nggak ada katanya, belum selesai. Datanglah penyidik yang memeriksa Mikael Sinaga, sedang antri katanya. Bayangkanlah belum selesai. Tetapi mulutnya Freddy Damanik mengatakan sudah diuji forensik katanya. Coba lah bayangkan. Siapa yang bohong? Penyidik yang ada di depan saya, Pak Teguh itu, atau si Freddy Damanik?
si Projo itu, si Termul itu, kan? Kalau berbohong suka sekali. Freddy Damanik, kau yang berbohong. Saya lebih percaya penyidik yang memeriksa saya daripada kau, karena dia polisi yang bersangkutan. Kalau kau cuma projonya, kau relawan sampah, relawan atau bayarwan. Kalau relawan sih nggak minta balas budi, minta jasa ya. Bayarwannya kalian, ya hepengwan, parah kali. Nah, itulah saudara kemarin yang apa ya, yang membuat kita sangat-sangat kecewa sekali. Ya. Belum ada hasil forensik, sudah berani manggil orang, coba menuduh, memeriksa kita atas pencemaran nama baik, berita bohong, apalah, ada lagi pasal 2, pasal 3 Undang-Undang ITE, kami dituduh memanipulasi, merekayasa barang bukti. Ya, padahal yang jago rekayasa ya polisi, ya, terutama Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar itu, yang sudah Brigjen itu, sama Muhammad Nual Azhar itu, mengotak-atik video CCTV pakai Red Soft dan Freemake. Sudah saya presentasikan itu ke depan komisioner Kompolnas itu. Ya. Makanya saya tantang, berani nggak Kompolnas? Ya, wakil ketua Kompolnasnya itu si Tito Karnavian itu, si apa polisi setan itu, ya. Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dia lah harusnya kena pasal 32, 35 ITE itu, yang mereka yasa pakai software gratisan Red Soft dan Freemake. Datanglah si Yoto Hasibuan, aku yang dituduh kayak gitu. Pengacara mau. Ya, bereng mang nonaham. Tuba menun, keluarga. Ya. Dari manalah si Jokowi tahu pasal 32, 35 ITE kalau nggak dari pengacaranya, anaknya itu. Ya. Kami dituduh merekayasa, mengubah-ubah. Nah, kemarin saya ada 9 sampai 12 kata penyidiknya ya, terkait dengan video saya yang ada di Balige Academy maupun di X ya, di akun saya X. Tetapi karena saya ingin menjawab secara teknis ya, karena itu keilmuan saya ya, maka saya harus menjawabnya secara detail ya, secara sangat detail. Saya jelaskan. Oleh karena itu saya tidak mau buru-buru, karena ini sudah penyidikan dan saya merasa saya harus bertanggung jawab ya dengan keterlibatan orang lain. Ya, saya ingin menekankan bahwa kami bertemu dalam sebuah nilai akademik dan nilai saintifik. Ya, oleh karena itu ya saya ini harus pelan-pelan menjawab secara detail. Jadi dari 9 sampai 12 video dan post di akun X saya hanya menjawab kemarin hanya 2 video ya, 2 video dalam akun Balige Academy ya. Dan itu pun sudah 49 pertanyaan saya jawab semua, runut, berikut dengan penjelasan teknisnya. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu saya minta besoknya, karena besoknya hari Sabtu nggak kerja, Sabtu dan Minggu, maka Senin saya akan datang lagi, ya, untuk menjawab sisa dari 9 sampai 12 tadi itu. Kalau Senin belum selesai, ya Selasa, gitu. Ya, kalau Senin nggak selesai, ya Selasa. Kalau selesai masih nggak selesai, ya Rabu, gitu. Jadi saya ingin menekankan supaya hati-hati dalam menjawab dan saya ingin detail. Dan juga para penyidiknya jangan buru-buru, jangan asal selesai. Ya, terus nanti dicari-cari kata-kata saya. Mana yang ini, mana yang itu. Oh, itu penghasutan. Jangan. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin menjelaskan semuanya. Gitu, secara detail lengkap. Kalau Senin saya datang lagi ke Polda Metro Jaya, tidak selesai, maka Selasa. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Gitu. Jadi Termul itu dikiranya saya takut. Aduh, termul dikiranya saya takut ya. Justru penyidiknya yang capek saya buat kemarin. Dan Senin, Selasa, ya mereka ngetik pakai istilah-istilah teknis kan, banyak yang salah kemarin saya periksa sebelum saya tanda tangani, jangan sampai salah bahasa Inggrisnya segala macam, istilah-istilahnya kan gitu. Ya biarkan ya, mereka yang memanggil saya walaupun hasil forensik belum ada, ya terserah. Gitu kan? Ya udah. Saya lakukan. Pertanyaan baru 2 video sudah 49 pertanyaan. Ya besok juga sisanya ya terserah penyidiknya mau berapa pertanyaan, kan saya ladeni gitu loh. Dan saya kemarin sudah menyerahkan buku. Jadi ada berita acara penyerahan sudah saya tanda tangani ya, sebuah buku yang saya saya print sendiri yang menjadi bagian tulisan saya di Jokowi's White Cover. Ya kan? Jadi saya kasih di situ kepada penyidiknya dan ada surat apanya? Surat berita acara.
penyerahannya. Ya sudah saya kasih. Nah dari situlah tumpuan landasan saya lewat penjelasan teknis saya yang ada di video-video tersebut. Jadi nggak ada apanya ya kan. Ya kalau disimpulan itu bisa kita buktikan memang palsu dari ijazah yang didownload oleh Jen Sandi, why not? Dan kita periksa juga lembar pengesahan skripsi yang kami putus sendiri, punyanya Pak Roy Suryo terutama yang resolusi tinggi ya daripada kamera saya. Sebelumnya kan saya datang ke perpustakaan UGM, perpustakaan Fakultas Kehutanan ya. Dan sekarang sudah lenyap itu skripsinya Joko Widodo itu, mengakunya di Polda katanya. Padahal sebelum di Polda pun nggak adanya ditampilkan oleh UGM itu ya kan. Sekarang mengakunya sudah ada di Polda, disita katanya. Ya, tetapi sebelum disita di Polda pun nggak berani juga UGM menampilkan ijazah skripsinya Jokowi di perpustakaan Fakultas Kehutanan itu ya. Jadi alasan aja sekarang dititip di Polda itu, diserahkan Polda. Ya kan?